pendekatan utamanya adalah seinklusif mungkin, karena memang sebelum dia papakan masjid ini, secara narasi inklusifnya itu sudah kembang sebenarnya. Kali ini kita kehadiran Bang Rahman Nurdin. Beliau adalah arsitek dari Ramasti Archinesia yang akan membahas salah satu karyanya, yaitu Masjid Khor Sudiang. Tapi tidak hanya Masjid Khor Sudiang ini yang nanti akan dibahas, tapi ada beberapa karya rumah ibadah juga yang akan di-share oleh Bang Rahman nanti. Katalog Pro mengundang Bang Rahman Nurdin. Beliau prinsipal dari Ramasti Archinesia. Selamat siang Bang Rahman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, baik. Bang Rahman, terima kasih waktunya sudah bisa sharing-sharing di sesi Protoks Ramadan Series hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ini bisa bermanfaat. Nah, mungkin untuk kita lebih tahu lebih dalam gitu ya tentang karya Bang Rahman, khususnya di rumah ibadah seperti masjid atau mushola. Baik, silakan Bang Rahman. Jadi memang ini sudah kedua kalinya kami coba berpartisipasi dengan agenda dari Katalog Pro. Jadi sesi ini memang membahas khusus di Ramadan Series, membahas yang awalnya saya sempat di brief sama Mbak Sisa terkait mencoba share terkait proyek kami, membahas tentang rumah ibadah, dalam hal ini masjid. Saya coba cari proyek yang mungkin, yang notabene-nya yang menarik bagi saya pribadi, dan semoga bermanfaat sih apa yang kami share terkait proyek yang akan kami bahas nanti. Jadi saya langsung saja. Jadi pada kesempatan ini di Ramadan Series Katalog Pro ini saya mencoba share 3 proyek kami. Yang pertama adalah Mushola 3Y, kemudian ada Masjid Nurul Bahari, kemudian ada Masjid Khor Sudiang. Jadi pertama-tama mungkin dari Mushola 3Y. Jadi sebagai informasi bahwa Mushola 3Y ini adalah salah satu fasilitas dari beberapa fasilitas kawasan villa yang coba kita support secara desain dengan klien kami. Jadi proyek ini di tahun 2021 kami coba desain jadi beberapa villa, ada cottage, ada villa, ada cafe and resto, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Nah, di dalamnya tentu kami mencoba berpikir seharusnya dan seyogyanya kita perlu mengadakan fasilitas ibadah, karena secara lokasi di sana belum ada tempat ibadah atau masjid yang mungkin menjangkau atau mengakomodir pengunjung-pengunjung fasilitas dari mushola ini. Nah, jadi kalau kita coba lihat secara view dari mata alang dari tempat atas, itu memang sebagai informasi bahwa luas lahan keseluruhan dari mushola ini kurang lebih 6.000 meter persegi atau 0,6 hektar. Jadi memang diapit, posisinya diapit dari beberapa kawasan villa-villa lainnya. Jadi memang secara site kawasan villa di Malino itu ini terkenal memang kawasan yang banyak kawasan villa. Makanya kawasan Desa Batu Lapisi. Jadi memang di bagian Batu Lapisi ini memang cukup terkenal dari segi kawasan villanya. Jadi sehingga kalau secara site sih memang dia berada terjepit dari beberapa site-site villa lainnya. Tapi berarti ini di dataran tinggi ya, Bang? Betul, di dataran tinggi, Bang. Kalau secara leveling atau elevasi mungkin sekitar 200 naik dari dataran rendah goa. Jadi agak cukup nanjak sih untuk Iya. agak ekstrim juga sih, soalnya pas menuju ke set ini kita sempat ada penurunan agak terjal sih. Jadi makanya pada saat betul-betul hati-hati, soalnya jalannya agak sedikit licin sih. Oke. Baik.
Bang, sedikit menanggapi desain. Sebetulnya kan ini musola ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Villa Milano ini ya Bang ya. Villa 3Y. Villa 3Y ini ya Bang. Nah, itu karena mungkin di dataran tinggi itu pasti konturnya tuh lumayan challenging gitu. Nah, terus juga dari kepadatan tanahnya itu kan kita tahu mungkin di area tinggi itu agak cukup gembur gitu ya. Itu ada treatment-treatment khusus nggak sih, Bang Rahman, pada saat mengerjakan project ini dan akhirnya lanjut ke musolahnya gitu, Bang Rahman? Jadi kalau challenging pada saat sempat survei ya cukup menantang juga sih Bang sebenarnya. Soalnya memang pada saat kami survei dan mengukur site-nya, jadi pada saat eksplorasi desain, kami betul-betul mempertahankan cut and fill. Jadi sama sekali ada memberatkan dari segi penimbunan atau fill atau cut. Jadi sebisa mungkin boleh dibilang 80% Bang kami pertahankan kontur existing tanah yang ada di lokasi. Oke. Nah, soalnya kita ya gimana? Maaf, gimana? Silakan Bang. Soalnya itu juga menjadi yang menjadi pemicu kami biar sense of place-nya juga dapat atau exponential-nya bisa dapat juga Bang. Seperti itu. Okay. Nah, balik ke musolahnya nih, musola di Villa 3Y ini. Berarti ini menjadi salah satu fasilitas yang jadi di pointing karena dari desainnya cukup menarik nih. Beda dengan mungkin musola-musola yang kita ketahui pada umumnya gitu ya, Bang Rahman ya. Betul Bang. Jadi memang setelah brief diskusi panjang dengan klien atau ownernya Bang, ini menjadi tantangan juga kami bahwa kalau secara jadi ini kan Bang musolanya itu nggak tiba-tiba di posisi ini atau dengan bentuk eksplorasi desain seperti ini ya, karena memang yang kita utamakan dulu itu Bang fasilitas utamanya cottage, villa dan cafe and resto-nya. Nah, menjadi titik tolak perancangan kami Bang sebenarnya adalah potensi view yang ada di belakang site villa ini. Jadi memang view-nya sangat keren lah menurut kami. Ada sawah yang berkuntur, kemudian di belakangnya juga sedikit ada kawasan hutan pinus. Nah, sehingga ya setelah kita coba explore orientasi cottage-nya, itu kita coba rotasi. Bagaimana supaya sedikit ada semacam komunikasi antara arsitektural ini dengan lingkungan. Dan secara desain pun juga kami betul-betul ingin dan sepakat juga dengan klien kami betul-betul desainnya yang betul-betul sedikit membumi. Jadi tidak ada teriakan antara variabel alam sekitar dengan hal-hal yang pembangunan ini. Nah, akhirnya singkat cerita setelah kami desain cafe and resto-nya dikontekstualkan antara cottage dan cafe, villa pun juga ngikut di-matchingkan. Musola pun juga kami coba kasih masukan ke klien bahwa ya pertimbangannya adalah kontekstual terhadap lingkungan, site dan fasilitas lainnya. Kan nggak matching juga atau nggak make sense juga kalau semisal musolanya langsung tiba-tiba taruhlah mungkin bentuk-bentukan yang mainstream yang mungkin langsung berkubaka atau apa itu kan hal kontraproduktif menurut kami secara desain arsitektural. Seperti itu Mbak singkatnya Bang. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu nih ceritanya Bang Rahman. Silakan Bang Rahman. Sip, Bang. Nah, saya lanjut. Jadi kalau secara view mata orangnya, kalau kita lihat parkiran malah atau entrance itu ada di sekitar dekat parkiran. Jadi karena setelah kita timbang-timbang secara teknis, ini area memang yang sangat memungkinkan dan ideal untuk fasilitas umum sebagai ruang parkir. Karena malah villa-villa kawasan tetangga lain itu menurut kami kurang sedikit yang menjadi ruang parkir. Kurang memaksimalkan untuk
fasilitas parkir. Nah, kami berpikir kenapa tidak. Nah, di sampingnya ini tanahnya milik orang lain. Jadi memang ada sedikit pemutus, kemudian masuk Menarik ke ya, dalam. Bang? Site-nya menarik ya, Bang. Jadi kayak masuk gang, habis itu setelah itu jadi pas masuk luas Ya. gitu ya, Bang. Ya, betul Bang. Nah, akhirnya secara flow parking itu entrance dari yang memang dari site kami, kemudian mencoba secara flow-nya sirkulasi, ya coba melintasi area villa utama itu. Kemudian keluar, nah yang sisi samping kanannya ini sebenarnya itu bukan site dari klien. Ini adalah lahan milik tetangga yang mungkin memang dihibahkan untuk akses. Oh iya. Betul. Nah itu kabar baik dari kami. Bayangin aja Bang, kalau semisal tidak ada warga atau seseorang yang menghibahkan tanah ini sebagai akses, nah itu kita juga bingung juga flow-nya mau dikeluarkan kemana, karena soalnya parkiran juga udah mepet. Kita butuh ruang sirkulasi kendaraan yang agak bisa lebih dinamis lah tanpa mengganggu fasilitas lainnya. Nah, jadi akhirnya aksesnya jadi ada 2 pintu ya, Bang. Jadi masuk betul, dari Bang. yang sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan, kurang lebih gitu ya, Bang Rahman? Betul Bang. Seperti itu. Iya. Jadi Kotex ini terdiri dari 5 unit, kemudian KPM Resto 1 unit pas di pojok. Memang kita secara pertimbangan positioning site KPM Resto, ya karena memang sangat potensial di area sana. Jadi kenapa tidak KPM Resto-nya langsung dimanjakan dengan view sawah berkontur itu. Nah kemudian di belakang musola itu kita memang hadirkan ada satu site besar karena secara kita mempertimbangkan juga dari segi okupansi atau tingkat keterisian pengunjung villa yang pada umumnya secara idealnya memang kawasan villa itu perlu ada semacam fasilitas untuk mengakomodir tamu-tamu yang banyak, entah itu corporate, family atau dan lain-lainnya. Jadi memang kita prioritaskan 1 unit villa besar itu memang untuk orang banyak. Jadi 1 kali sewa langsung siapkan untuk corporate atau family. Next. Nah setelah kita coba mengusulkan eksplorasi bentuk seperti ini, jadi memang pertimbangannya adalah kontekstual dan make sense terhadap fasilitas lainnya. Jadi kita coba eksplor juga dengan material yang sama, material yang kita pakai di villa unit lainnya, itu kita coba juga terapkan, aplikasikan di musola ini. Di musola ini memang ya setidaknya mungkin bisa menampung kurang lebih 20 sampai 30 orang lah, ya lumayan sih. Karena lumayan besar berarti Bang ya? Kebetulan klien kami juga memang lumayan Bang, lumayan. Karena soalnya ada 2 sih sebenarnya, ada mezanin, ada lantai mezanin di dalamnya. Jadi memang kita secara flow dan kapasitas memang kita pertimbangkan lantai dasar itu kita prioritaskan untuk jamaah laki-laki, kemudian di atas itu untuk jamaah perempuan. Karena sebagai informasi juga, klien kami juga yang boleh dikata sangat religius dan orang yang menurut kami orang yang soleh, tentu bukan hal yang pasti menjadi fasilitas utama juga menurut beliau, bahwa perlu menghadirkan musola yang tentu representatif lah, tidak hanya sekedar yang penting ada ruang ya, asal ada ruang jadikan musola, asal ada ruang jadikan musola. Nah akhirnya kita sepakat kita eksplor material yang sama juga. Jadi materialnya sebenarnya Bang nggak ada material yang betul-betul mewah atau mahal-mahal. Jadi paling kita coba eksplor yang kali ini adalah baja WF 150, kemudian kita coba kain warnai dengan warna duko hitam, kemudian atap kita coba biar tetap selaras dengan yang lainnya. Jadi kita bungkus dengan atap aspal bitumen. Jadi dia bagian dari atap, kemudian langsung menjadi elemen fasad juga. Nah, kemudian di sekelilingnya itu kita memang pakai jendela, bukan kaca, sliding, ada yang bukan dorong dan lain-lain.
Nah, untuk area fasilitas servis tempat wudhu itu di bagian belakang. Jadi memang kita pisah antara tempat wudhu jamaah laki-laki maupun perempuan. Nah, sebagai identitas arsitektural juga di Villa 3Y ini, kita coba, jadi ada balkon samping kiri dan kanan. Nah, itu kita coba bagaimana supaya boleh kita tempatkan elemen atau vegetasi di area situ biar tetap ya hidup juga sama dengan unit-unit lainnya. Jadi memang ada sedikit pendekatan arsitektur hijau dalam tanda kutip mungkin biar lebih kental secara biofiliknya. Nah, kemudian di bagian depannya itu ada lapas, itu lapasnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jadi bagian UKM juga. Jadi ada kita bisa menghadirkan cahaya lewat potongan lapas di bagian mihrab itu. Nah, kalau kita jadi ini seperti kayak di CNC gitu ya Bang ya? Betul. Nah ini kelihatan di slide selanjutnya lebih kelihatan nih kayaknya nih. Silakan Bang Rahman. Nah, ini view dari yang mungkin looks-nya dari dalam, lebih seperti ini. Jadi memang kesannya kita menghadirkan memang sedikit homey atau betul-betul pada saat dalam itu sangat-sangat terasa hangat, nyaman dalam beribadah atau apapun. Bahkan kalau semisal ada pengunjung, kita sempat berpikir bahwa ada pengunjung yang mungkin belum mendapatkan atau malah menunggu pengunjung lain check out dari unit lainnya. Dan bisa saja sih sebenarnya pengunjung itu bisa jadi ruang teduh juga di sini untuk sementara waktu. Untuk untuk secara waktu bisa bergantian untuk masuk. Nah, di dalamnya ada yang la ilaha illallah, kemudian di bagian elemen interior dalam kita coba pakai material yang jujur juga, dalam artian kita pakai plywood triplex, itu di clear saja. Kemudian ya kita berikan sentuhan light strip di sisi-sisi kiri dan kanannya. Nah, mungkin kurang lebih ini sectionnya atau potongannya tampilannya seperti ini. Kalau secara ketinggian dari Bang. Saya jadi mau tanya Bang, ini kan kalau misalnya mungkin Bang Rahman juga pernah bantu mendesain musola atau masjid di area umum gitu ya, itu kan akan lebih mudah menentukan arah kiblat. Nah, ini kalau di area villa, apalagi di area pegunungan, itu ada perbedaan nggak sih Bang? Apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu, Bang Rahman? Ya, kalau untuk bangunan ibadah sih Bang, ya tentu yang paling utama kan arah kiblat. Iya. Kiblat. Kita paling tidak informasikan sekarang ada aplikasi kan Bang untuk menentukan arah kiblatnya, kompasnya. Dan dulu mungkin beberapa puluh tahun yang lalu mindset kita bahwa kiblat selalu berada di arah barat Bang. Barat. Persis barat. Nah, sejauh ini kan sampai detik ini kan sudah terpatahkan bahwa memang betul-betul bukan persis di barat. Karena mungkin ada yang mengatakan barat laut. Jadi sebenarnya aplikasi penentuan arah kiblat itu sangat membantu juga Bang. Ditambah lagi secara penentuan untuk meyakinkan, kita mencoba dari tokoh-tokoh masyarakat setempat Bang. Oke. Jadi tokoh-tokoh masyarakat setempat di area villa juga dimintakan masukan gitu ya Bang ya? Ya betul. Memang udah betul dah Bang untuk posisi arah kiblatnya. Oh iya udah betul. Nah, setelah kita dapat posisi arah kiblatnya, nah, ini kita selanjutnya untuk ngembangin desain kan itu kan lebih praktis lagi. Ini kan sayang juga sebenarnya kalau kita belum nentuin arah kiblat, sudah dikembangkan desainnya, ternyata tahu-taunya wah langsung berhadapan dengan geser kiblat berarti geser ya, bisa kemungkinan geser bangunan kan Bang, walaupun nggak harus semua ya gitu kan. Harus ada beberapa yang di-adjust gitu. Ya. Berarti walaupun ini areanya area di dataran tinggi gitu ya, pada dasarnya penentuan arah kiblat di musola ini gitu ya, itu memang nggak terlalu jadi isu ya Bang Rahman? Nggak terlalu jadi isu Bang sebenarnya. Jadi perlu kita
bukan tantangan sebenarnya. Jadi itu merupakan poin yang paling pertama dan utama untuk bangunan ibadah mau masjid atau musala sebelum lanjut ke variabel atau poin-poin. Oke. Jadi yang pasti ditentukan dulu arah kiblatnya, baru dari situ bergerak lah mengikuti. Karena itu mempengaruhi, jadi efek domino juga sih Bang sebenarnya untuk menentukan variabel lainnya, termasuk penentuan toilet. Karena kan secara Islam juga kan sebenarnya Bang, bahwa bisa mungkin posisi kloset itu tidak boleh berhadapan atau bahkan membelakangi kiblat. Jadi bukan hanya berhadapan dengan kiblat, itu nggak boleh juga membelakangi arah kiblat. Jadi memang poin informasi utama dan pertama itu penentuan arah kiblat, karena akan berdampak dengan ruang-ruang lainnya. Iya, desain-desain yang sudah direncanakan ya Bang ya. Betul. Oke. Baik, kita lanjutkan. Silakan Bang Rahman. Ya, saya lanjut Bang. Cuman setelah desain kami ini sudah selesai dan lain-lain, cuma satu kekurangan dan kelemahan Bang. Ini belum terbangun karena soalnya dari 2021, 2022 sempat land clearing, bahkan sudah dibikin tanggul keliling set Bang, sudah. Oke. Tanggul, udah ada beberapa penimbunan juga sebagian. Ya mungkin kadarullah si klien, kalau secara informasi memang klien memang lagi padat-padatnya, jadi nggak sempat mengurus aset yang ini. Jadi mungkin ada prioritas atau pertimbangan lain. Ya itu sejauh ini sih yang belum ada konfirmasi kapan akan dilanjutin pembangunan kawasan villa ini. Ya tapi mudah-mudahan desain ini tuh bisa menginspirasi nih, mungkin teman-teman atau bapak ibu yang punya klien atau yang punya site yang mungkin cukup mirip-mirip gitu ya. Mungkin dari desain ini, dari cerita Bang Rahman ini bisa dijadikan sebuah inspirasi atau solusi. Wah, ternyata dengan bentuk site yang cukup unik gitu ya, kita bisa memanfaatkan area-area yang lain untuk bisa jadi sebuah rumah ibadah seperti musola atau masjid, kurang lebih kayak gitu ya Bang Rahman. Karena memang pada dasarnya di sebuah fasilitas pariwisata gitu ya, fasilitas rumah ibadah itu khusus di Indonesia seperti musola itu cukup penting ya Bang Rahman ya. Betul, sangat penting Bang. Betul. Iya. Apalagi tadi yang menarik fungsinya nggak hanya cuma buat sholat gitu ya, karena dari desainnya juga unik. Ini bisa jadi sebuah fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain gitu ya Bang Rahman. Ya, tentunya yang bermanfaat ya Bang. Ya, jadi bukan hanya untuk aktivitas ibadah sholat, dan tidak bisa berdampak atau punya manfaat yang begitu besar Bang. Ya, amin. Asal jangan dijual. Asal jangan dijual. Oke. Baik, kita lanjutkan, silakan Bang Rahman. Saya next. Nah, untuk proyek kedua kami ini sebenarnya ini adalah Masjid Nurul Bahari. Ini merupakan proposal desain Bang, atau basic design. Salah satu milik hasil swadaya atau gabungan yang diinisiasi oleh masyarakat dan dengan TNI Angkatan Laut yang ada di Makassar Bang. Jadi Masjid Nurul Bahari ini Bang terletak di salah satu wilayah Makassar yang memang diinisiasi oleh masyarakat setempat dan anggota TNI Angkatan Laut. Jadi sebagian besar pengurus masjid ini memang anggota TNI Angkatan Laut Bang. Karena memang secara nama saja Bang sebenarnya sudah tergambarkan Nurul Bahari. Bahari kan memang tentu ya ingat Bahari pasti ya berkaitan dengan kelautan dan daerah-daerah pesisir gitu ya Bang. Betul, daerah pesisir. Kemudian setelah kita dihubungi salah satu pengurusnya, memang juga menjadi statusnya berstatus sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Itu punya inisiasi untuk mengembangkan atau merenovasi masjid existing tersebut. Cuma sayangnya saya nggak sempat siapkan foto dokumentasi masjid existingnya. Nah, akhirnya kami coba diberi amanah untuk bisa mengakomodir
merealisasikan ide yang menurut kami baik secara arsitektural. Akhirnya kita coba lakukan pendekatan desain. Jadi proposal desainnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya bangunan utama atau struktur bangunan utama itu sama sekali kita nggak apa-apakan, Bang. Jadi pure memang kita pertahankan struktur utama. Untuk secara arsitektural, dinding apa dan lain-lain, mungkin ada sebagian kita sesuaikan, ada yang kita pertahankan, ada yang kita bongkar. Jadi memang secara desain, jadi poin arsitektural breaknya sebenarnya simple, Bang. Kita mencoba pendekatan flexibility, coba bagaimana kita tetap bisa inklusif dan secara sequence juga dapat dari beberapa arah multi aksis apa karena memang khusus set ini ada 4 aksis lah boleh yang bisa jangkau menuju ke masjid ini. Kemudian tentu adalah pendekatannya sense of place seperti apa itu juga mempengaruhi secara keutuhan desainnya nanti. Kemudian tidak kalah penting juga adalah secara kontekstualnya seperti apa dan bagaimana. Nah, yang menariknya dari masjid ini sebenarnya, Bang, ini masjid sebenarnya kalau 5 waktu sholat itu ramai terus, Bang. Jadi bukan cuma pada saat jam-jam atau hari tertentu, katakanlah pada saat sholat Jumat. Jadi saya coba pernah memang sholat karena di depan masjid ini ada warkop, Bang. Jadi warkop itu sebagian besar jamaahnya masjid ini adalah pengunjung warkop ini. Oh, oke. Ditambah lagi dengan beberapa ruko-ruko yang memang kawasan itu sebenarnya, Bang, ya bisa dibilang salah satu kawasan perekonomian di Makassar juga, kompleks ruko-ruko. Jadi itu memang menjadi magnet juga sehingga bisa orang semua jamaah-jamaah itu bisa berbondong-bondong sholat berjamaah di Masjid Nurul Bahar ini. Oke. Bang Rahman, sedikit saya elaborate arsitektur briefnya. Ini kan menarik nih. Masjid itu mungkin kalau pada umumnya kan ya sebelumnya kita tahunya hanya tempat ibadah. Tapi kan menarik nih konsep apa briefnya gitu ya. Flexibility, inclusive, sequence, sense of place sama kontekstual gitu ya. Kalau kontekstual ya pasti ini adalah sebuah masjid tempat ibadah sholat gitu ya. Inklusif gitu. Inklusif itu kan gimana caranya sebuah tempat gitu itu tidak hanya apa ya istilahnya dipakai segelintir orang gitu. Berarti memang masjid ini Bang Rahman desain gitu betul-betul memang untuk bisa merangkul orang-orang gitu ya, untuk mengundang orang-orang untuk beribadah, tidak hanya orang-orang di area situ aja gitu ya, Bang Rahman. Betul sekali, Bang. Jadi memang ada beberapa banyak lapisan masyarakat yang itu yang menarik pada saat kami yang cukup terkejut dari kami bahwa dikuatkan juga dari informasi pengurus masjid tersebut bahwa ini masjid sangat ramai. Apalagi pada saat waktu sholat Jumat itu semua beberapa lapisan masyarakat semua kumpul pada saat satu waktu untuk beribadah. Ini kita coba ya tampung supaya menjadi bagian dari prinsip desain pada saat pengembangan desain nextnya nanti. Bang, sama satu lagi yang saya penasaran. Tadi kan Bang Rahman juga sempat sampaikan bahwa ini adalah masjid yang sudah existing gitu ya. Betul. Gitu. Ya, dan kita tahu pasti masjid-masjid sebelumnya itu walaupun kita tahu kubah itu sebetulnya bukan arti pasti sebuah masjid gitu ya. Tapi di Indonesia ini kan sudah apa ya istilahnya sudah secara umum lah kubah itu tuh masjid itu tuh cukup apa namanya dekat dengan konsep kubah gitu. Nah ini kan sangat modern nih Bang, kotak-kotak gitu ya. Nah pada saat Bang Rahman mengajukan desain atau perencanaannya itu sempat ada pertanyaan nggak sih kok mungkin dari sisi warga atau mungkin dari pemberi tugas gitu, kok nggak seperti masjid pada umumnya gitu, atau memang mereka memberikan brief yang kita mau masjid yang betul-betul seramah mungkin dengan jamaah gitu. Gimana Bang Rahman? Ya betul, Bang. Jadi awalnya memang itu kita memang ya siap-siap lah dalam artian kita ada ide yang menurut kami out of the box, dalam tanda kutip mencoba jauh dari diksi mainstream. Itu memang kita coba paling tidak kita
kuatin dulu secara landasan dan secara apa menjadi pertimbangan sehingga keputusan desainnya seperti ini. Jadi setelah memang kita brief awal dengan pengurus masjid dan beberapa masyarakat, ya saya rasa tidak ada pertanyaan yang berkepanjangan. Soalnya kami memperkuat dari segi pertama itu dari beberapa poin-poin apa menjadi pertimbangan desain kami, apa menjadi landasan kami. Kemudian kedua adalah secara fungsi. Jadi memang kita perkonten secara fungsinya tidak dapat. Memang itu yang menjadi sering di kalangan kalau kami di Makassar, baik saya pribadi maupun teman-teman arsitek di Makassar, itu yang sering menjadi perdebatan atau malah isu yang menurut kami bahwa masjid tidak seharusnya atau tidak selamanya harus memiliki kubah karena secara prinsip bahwa masjid yang berkubah itu bukan menjadi rumus baku. Jadi dalam Islam, baik itu di Al-Quran maupun hadis, itu tidak ada rumus baku sebenarnya untuk seperti ini buah masjid gitu ya. Masjid harus ada kubah apa dan lain-lain. Nah itu sebenarnya menjadi poin kami juga, bagaimana supaya ya tidak selamanya kenapa harus pakai kubah karena kubah pun juga secara kos nggak main-main juga secara biaya. Belum lagi kalau misalkan ada beberapa kubah-kubah lainnya, secara maintenance kan ribet juga, repot nanti jadinya pada saat maintenance. Akhirnya kita jelaskan satu persatu secara arsitektural bentuknya seperti ini. Ya, dia agak sedikit ya sependapat lah dari kami dan mereka-mereka. Nah mungkin saya bisa langsung lanjut Bang. Ya silakan Bang Rahman. Kenapa keputusan desainnya langsung menjadi seperti ini. Nah sebagai informasi, site area itu kurang lebih 2.280 meter persegi, dan besar dan kecil juga. Jadi memang ini sebenarnya memang dalam kompleks. Lupa. Jadi masjid ini terletak dalam kompleks semacam rumah dinas TNI Angkatan Laut. Ya betul. Ya. Jadi memang ada 4 sisi malah akses kiri kanan. Lebar jalannya itu kurang lebih ya 3 atau 4 meteran lah. Nah untuk layout dan set plan dia kurang lebih seperti ini. Dari arah depan memang kita maksimalkan sebagai main entrance, kemudian sisi kiri kanan itu kita tetap membuka untuk sebagai akses dari warga sekitar. Nah di belakangnya itu tetap ada pemukiman. Nah selain masjid sebagai bangunan utama, itu kita coba tetap menghadirkan fasilitas penunjang Bang. Jadi ada semacam ruang atau tempat untuk pengurus atau pengelola, kemudian untuk gudang. Jadi area kiri memang ini kita maksimalkan untuk jamaah perempuan. Jadi untuk kami itu untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan kalau katakanlah ujiat atau aktivitas majelis taklim dari ini, memang kita persiapkan untuk di sebuah aktivitas dipusatkan sisi-sisi kiri itu. Nah kanan itu memang kita maksimalkan untuk aktivitas ibadah penunjang untuk jamaah laki-laki. Nah sebagai informasi juga yang uniknya ini Bang, masjid ini menjadi tempat istirahat, entah itu ada ojol, pengendara. Diperbolehkan ya Bang? Diperbolehkan. Betul-betul sangat dibuka untuk masyarakat untuk bisa beristirahat, beraktivitas dan lain-lain. Itu betul-betul menurut kami ini yang pemandangan yang menurut kami yang dapat secara poin inklusifnya. Jadi itu yang kita pertahankan, malah kita coba perkuat lagi secara narasi inklusifnya. Nah, akhirnya kita kepikiran kenapa tidak secara pelataran masjidnya kita buat senyaman mungkin, cozy dan tidak bagaimana supaya tidak hanya sekedar sebagai area ruang parkir saja. Okay. Nah untuk secara layout lantai dasar itu ini kita pertahankan sebenarnya. Teras kelilingnya pun juga sebenarnya yaitu existing. Bangunan utama di dalam ruangan itu juga existing Bang, kita pertahankan. Bagian belakang memang sedikit ada penyesuaian dari existing, soalnya kita tambahkan backyard juga, ada taman belakang Bang. Jadi taman belakang itu
dia persis di belakang mihrab. Itu memang kita maksimalkan, fungsikan sebagai ruang santai dari marbot-marbot masjid, Bang. Kalau misalkan ada sesi rehat sejenak dari imam, mubalik, atau tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang sempat mungkin berkunjung di sini, itu bisa dimaksimalkan berinteraksi di bagian belakang, taman belakangnya. Nah, kemudian untuk lantai 2 ini penambahan, Bang. Jadi lantai 1 itu memang lantai 2 belum ada. Jadi ini yang kita usulkan juga karena jamaah masjid ini memang Masjid Nurul Bahari ini memang cukup banyak. Cukup banyak, dan ya kenapa tidak, menurut kami itu adalah urgensi yang harus kita coba akomodir, sehingga kita coba tambahkan ruangan ibadah di lantai 2. Jadi tetap sejajar dengan teras lantai dasar itu tetap. Kemudian dia area ruang dalamnya itu ya sedikit, nggak sebesar di lantai dasar, karena kita maksimalkan void memang, Bang, di lantai 2. Nah, akhirnya kita coba explore secara beberapa gagasan desain dan lain-lainnya. Nah, kita coba kasih pertama secara eksplorasi desain sebenarnya, Bang, geometriknya memang kita ini bagaimana supaya secara bentuk dia tidak terkesan, ya pertama dalam tanda kutip yang cukup, kita menghindari memang masjid yang berkubah, Bang. Seperti fasad eksterior kita coba malah menggunakan material kalsi, material fiber cement ya, untuk GST wall, fiber cement dengan lembaran-lembaran 20, lebar-lebar 20 cm. Itu yang kita coba perbanyak, Bang. Jadi secara komposisi bentuk, jadi segala sesuatu secara komposisi bentuk kita coba bagaimana supaya itu berulang, agak supaya secara ritme dan akhirnya kita coba berulang, kita coba bungkus. Nah, ini agak menarik menurut kami. Nah, kita tambahkan di split keduanya. Jadi memang batang-batang gazebo ini itu ada semacam multi rotasi. Jadi tidak semua dari lantai dasar itu sampai ke bawah sama rotasinya. Jadi kita coba pelintir. Jadi area lantai 1 itu kita buat agak miring ke kiri, tapi kisi-kisi bagian gazebo bagian bawah itu kita lawan. Jadi supaya pada saat kita sedikit melirik ke sini ada perubahan, semacam ada interaksi lah secara visual. Itu yang coba kita sajikan dalam desain ini. Nah, itu termasuk di apa, termasuk untuk skinnya totem atau tugu pemancar suaranya juga ya, Bang? Oh iya, untuk menaranya, Bang, maksudnya? Iya. Untuk menara itu existing, Bang. Kemudian itu kita cuma ganti material luarnya aja, Bang, biar tetap kontekstual juga dengan geometrik atau masalah dan bahannya. Ini kalau disajik kayak gini sih nggak aneh, Bang Rahman. Warga-warga sekitar gitu ya, orang tuh merasa nyaman untuk bisa mampir atau ibadah di Masjid Nurul Bahari gitu ya. Karena kan memang esensinya kan masjid itu kan, setahu saya ya, dikoreksi kalau saya salah, masjid itu kan tidak hanya untuk buat ibadah gitu ya, tapi masjid itu diharapkan bisa jadi tempat aktivitas, bahkan mungkin jadi tempat anak-anak kecil itu untuk bisa mengenal Islam itu lebih awal gitu, dengan masjid-masjid yang desainnya tidak ya cukup menarik lah gitu, seperti Masjid Nurul Bahari ini ya, Bang. Betul, sepakat sekali, Bang. Jadi itu yang menjadi poin tadi juga, sehingga keputusan desainnya nanti seperti ini yang menjadi pertimbangan utama kami. Jadi memang kita buat seasik mungkin, senyaman mungkin, ya tanpa mengabaikan secara sisi aspek fungsi dan kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, kemudian saya coba next. Nah, kalau secara ini menjadi gagasan kami juga bahwa pendekatan utamanya adalah seinklusif mungkin, karena memang sebelum diapa-apakan masjid ini, secara narasi inklusifnya itu sudah terbangun dilihat dari aktivitas jamaahnya, bagaimana pengelolanya, pengurus masjidnya pun juga sangat-sangat ramah, membuka diri, membiarkan jamaah-jamaah untuk beraktivitas di masjid tersebut.
Kita akhirnya ada ide bagaimana supaya kita mengeksplor secara bentukan. Jadi ada dua masa sih sebenarnya kalau kita destruktif. Itu ada pesan sebenarnya yang kita coba sampaikan bahwa masjid ini memang membuktikan atau malah memvalidasi dirinya betul-betul bangunan yang inklusif dan sangat terbuka untuk jamaah apapun tanpa memandang background latar belakang agama, ras, profesi dan lain-lainnya. Itu bangunan yang sisi belakangnya itu memang sedikit di bagian depan itu memang agak sedikit nunduk. Ini sekali lagi mungkin mengelaborate cerita Bang Rahman dan di slide Bang Rahman yang ini saya yakin ini udah bukan 3D lagi nih Bang ya di slide ini ya. Ini udah betul. Bukan Bang. Ini masih 3D nih Bang. Teknologi Bang. Iya, karena menurut saya dari konsep inklusif tadi gitu ya, itu sangat berasa gitu ya. Tembok tembok pagernya itu gak tinggi gitu, itu benar-benar sangat terbuka dan merangkul jamaah-jamaah yang mau mampir atau ibadah di sini ya Bang, di Masjid Bahari ini ya Bang. Berarti saya harus mengatakan bahwa Bang Bayu terkecoh secara looks dan visualnya ini. Karena ini Bang, proyek proposal desain ini di 2003. Sampai sekarang belum terbangun Pak. Sebenarnya belum terbangun. Jadi ini dibantu dengan teknologi AI Bang. Untuk menerjemahkan generate visualnya seperti ini. Wah, ini sih mudah-mudahan jadi biar bisa jadi cepat pengurus gitu ya, atau si pemberi tugas terbayangkan gitu ya pada saat masjid ini terbangun dan sudah ditempatkan dengan area sekeliling yang sudah berarti ini areanya sudah seperti ini ya Bang ya? Ya, kurang lebih sisi kiri dan kanan. Cuman yang sayang jalannya depan. Itu kan bukan ini kan jalan poros Bang. Tapi kalau secara real di site di lapangan itu bukan jalan poros, masuk dalam kompleks dulu. Ini sampai kalau kita lihat dari hasil renderan ini ya Bang ya. Ini kan Bang Rahman juga sepertinya cukup concern dengan titik-titik lighting ya Bang. Ini ada hal-hal tertentu yang memang Bang Rahman ngerasa ini bagian-bagian ini mungkin jadi focal point yang bagus nih kalau sedikit kita tambahkan lighting gitu Bang Rahman. Betul Bang. Jadi pendekatan untuk mencari titik-titik mana looks yang begitu kuat secara focal point. Karena memang secara narasi Nurul Bahari sebenarnya kita pertahankan Bang. Nurul itu kan sesuatu yang memancarkan cahaya. Bahari itu kan tentang pesisir dan laut. Nah itu bisa mencoba kita mengelaborasikan melalui desain seperti ini. Ya, kenapa tidak? Karena kami kepikiran bahwa setidaknya buat masjid ini akan menjadi semacam lampion lah dari arah luar. Jadi begitu dekat, baik jarak pandang dekat, sedang ataupun jauh itu sudah terasa secara vibes-nya, sensasinya seperti apa. Yang menariknya juga Bang, jadi kan yang saya katakan tadi bahwa secondary skin-nya itu agak sedikit diturunin, ada permainan kemiringan, kemudian bangunan utama malah kebalik. Jadi memang narasi yang kita bangun bahwa masjid ini membuka diri untuk jamaah, untuk bangunan dalamnya itu malah nunduk. Nah itu pesan ibadah sebenarnya, untuk nunduk tetap ke arah kiblat. Jadi apapun aktivitas di luar, aktivitas dunia di luar, kita tetap coba merangkul, mengakomodir jamaah apapun lapisan atau backgroundnya, dan sekali-sekali jangan lupa atau bagaimana supaya kita tetap nunduk bersembah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau secara Islam kan memang kita diajarkan bahwa sholat itu puncak tertinggi ibadah seorang hamba. Jadi memang, ya betul. Sholat itu puncak tertinggi penghambaan dari seorang manusia untuk betul-betul tunduk setunduk-tunduknya beribadah kepada Allah. Itu yang pesan yang sebenarnya kita coba elaborasikan melalui
eksplorasi desainnya seperti ini. Kalau secara material pun juga sama sekali tidak ada material yang kita gunakan yang betul-betul mahal atau betul-betul sangat terjangkau dan mudah diproduksi dan didapat secara distributor atau vendor-vendor lainnya. Ini kalau dilihat dari kasat mata gitu ya, Masjid Bahari ini tuh kalau anak-anak zaman sekarang bilang masjidnya syahdu nih Mas. Apalagi tadi Mas Rahman juga sampaikan sekitarnya tuh banyak coffee shop gitu ya. Ini juga menarik biar bisa mungkin ya, kita tahu mungkin anak-anak muda itu berasa di sebuah masjid itu tuh gak harus selalu kaku, stiff gitu ya. Tapi ini benar-benar bisa kayak mengikuti zaman gitu. Ya akhirnya mereka pun akhirnya tergugah buat ya udah kita ibadah deh sekalian sholat di masjid gitu ya Bang Rahman. Betul Bang. Oke, baik mungkin kita lanjutkan, silakan Bang Rahman. Saya lanjut. Nah untuk secara visual dari dalam ya sama sebenarnya. Interiornya Bang. Kalau untuk konsep luarnya seperti apa? Jadi ini udah dapat ya? Udah. Sudah terdengar Bang. Ya, sudah. Halo? Ya, halo. Suara saya terdengar, Bang Rahman? Kedengaran, Bang? Kedengaran. Di saya kedengaran, Bang Rahman. Bang Rahman dengar suara saya? Oke. Nah, ini kita coba lihat. Dengar, Bang? Oke, ya. Ini yang tengah mihrabnya, Bang. Betul. Sudah. Sekarang kalau kita lihat dari dalam nih. Ini adalah ruang ibadahnya, tempat sholat. Pas view-nya langsung mengarah ke mihrab. Nah, mihrabnya pun juga Bang sebenarnya kita buat senyaman mungkin, se-enjoy mungkin. Di depannya itu sama sekali tidak ada batasan yang mihrab pada umumnya Bang. Jadi langsung juga bisa menikmati secara visual dari depan. Karena kita memang pakai bukaan tutupin dengan kaca transparan. Ya, kemudian sisi kiri kanan pun juga kita tetap tutup dengan material bukaan kaca. Sedikit bertanya Bang, ini kan Bang Rahman mendesain dengan bukaan yang luas gitu ya. Ini apakah salah satu cara untuk mengurangi AC juga Bang gitu? Betul sekali Bang, jadi memang kita concern juga bagaimana seefisien secara energi penggunaan AC, kipas dan lain-lain. Ya minimal sih sebenarnya kipas tetap ada karena bukaan sisi dinding ini kita tidak menggunakan material dinding bata yang sebenarnya permanen. Jadi tetap ada semacam partisi kaca, geser kaca biar ya kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke. Sedikit juga mengelaborasi dari konsep brief awal gitu ya. Salah satu dari selain inklusif itu kan adalah fleksibel. Nah, ini kebayangan saya ya Bang, kalau Masjid Bahari ini jadi gitu dan terbangun dan desainnya sesuai gitu, ini tidak menutup kemungkinan kan akan banyak mungkin orang-orang yang tertarik untuk membuat walimah di sini misalnya gitu ya, atau agenda-agenda yang lain. Nah itu Bang Rahman sudah menyediakan area-area tertentu nggak sih Bang, biar area sholatnya itu tidak apa ya, maksudnya tidak terganggu dengan mungkin area yang orang-orang atau masyarakat bisa manfaatin mungkin untuk agenda-agenda yang lain gitu Bang Rahman. Ya betul Bang, jadi selain untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat sholat, tempat ibadah atau kajian yang lain, setidaknya ya minimal sebenarnya kalau ada acara walimah atau nikahan yang jelas bukan resepsi Bang. Jadi memang masjid ini bukan untuk resepsi pernikahan. Jangan Bang, sayang Bang. Memang hanya untuk dipersiapkan minimal sampai ke ijab kabul untuk pernikahan. Karena memang sisi kiri, depan, belakang memang ada bukaan semua, ada akses malah sebenarnya. Karena jadi secara flow sangat-sangat dinamis Bang. Jadi kalau misal ada kebutuhan dari segi secara servis pengurus masjid itu aksesnya cukup di bagian mihrab situ, bisa terjangkau, bisa terconnecting dengan fasilitas servis yang ada di bagian belakang. Di sisi kiri pun juga terbuka untuk fasilitas penunjang yang dimaksimalkan untuk jamaah perempuan
sisi kanan pun juga fasilitas untuk jamaah laki-laki. Nah, untuk yang umum dari depan ada, dari sisi kiri bagian kanan pun juga semua dapat bang. Oke. Jadi memang sudah dipikirkan area-area atau ruangan-ruangan tertentu gitu ya, yang memang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan lain selain ibadah sholat gitu ya misalnya bang. Betul bang, betul. Oke. Wah, kita doakan mudah-mudahan ini biar cepat terrealisasi Masjid Baharinya. Kayaknya karena tahun ini kan rencananya kita juga akan ke Makassar nih, mudah-mudahan kita bisa mampir nanti. Sip. Amin. Oke, kita lanjutkan, silakan Bang Rahman. Lanjut bang. Nah, proyek kami yang selanjutnya adalah yang terakhir, mungkin yang ketiga, Masjid Kor Sudiang. Nah, sebagai informasi mungkin ada yang bertanya, Kor itu apa? Kor itu adalah kawasan olahraga Sudiang. Jadi memang proyek ini sebenarnya proyek yang kebetulan di tahun akhir tahun 2025 ini adalah proyek kolaborasi dengan beberapa arsitek-arsitek yang terlibat di sini bang. Ya mungkin salah satunya saya bang. Ya, salah satunya. Dan teman-teman di tim di Ramasti sendiri itu betul-betul terlibat di proyek ini. Jadi masjid ini salah satu fasilitas dari sekian banyak fasilitas yang ada di KOR ini, kawasan olahraga. Nah, kalau secara nomenklatur kegiatan, ini namanya adalah review desain master plan kawasan olahraga Sudiang. Ini memang yang diinisiasi oleh Pemprov, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mencoba mereview sejauh mana kita bisa kembangkan kawasan olahraga Sudiang ini. KOR ini luasnya kurang lebih 70-an hektar bang, total keseluruhan yang ada, termasuk stadion kebanggaan besarnya nanti Sulsel, masyarakat Sulsel bang, atau PSM, itu memang terletak di sini. Salah satunya yang didesain oleh Penta. Jadi stadionnya PSM nanti akan di sini bang? Betul bang, ini yang sudah dipersiapkan. Ini sementara under construction bang, di bulan 1 kemarin itu sudah mulai dikerjakan oleh siapa ya? Waskita Karya, KSO dengan Adikarya bang. Yeah. Dua BUMN terbesar juga untuk kontraktor. Nah, kami teman-teman tim arsitek untuk fokus fasilitas yang bisa kita kembangkan tanpa mengganggu dari desain stadion bang. Jadi untuk sekeliling atau fasilitas olahraga lainnya kita coba desain. Nah, salah satunya yang memang ini adalah Masjid KOR ini request tersendiri dari Gubernur bang, untuk menghadirkan masjid yang betul-betul representatif dan bisa mengakomodir banyak jamaah di sekitar Sudiang itu. Next. Nah, sama bang, jadi setelah sebelum melakukan keputusan desainnya seperti apa, ya kita coba fokus mengumpulkan satu-satu secara arsitektural itu seperti apa. Nah, untuk secara konteks secara kontekstualnya seperti apa, identitas juga yang paling utama harus kita hadirkan. Kemudian secara function atau fungsional bagaimana dan apa saja yang akan kita akomodir, dan tentu konektivitas antara venue-venue atau fasilitas lainnya. Nah, kemudian paling penting juga adalah secara comfortable-nya dari segi kenyamanan. Next. Nah, ini adalah site. Ini adalah site kawasan olahraga di Sudiang. Jadi ada beberapa venue atau fasilitas, termasuk ada stadion, kemudian pacuan kuda, ada lapangan lati, atletik, velodrome, panahan, fasilitas komersil. Malah di bagian sudut kanan itu ada sekolah rakyat, dan ini juga sementara akan dibangun tahun ini, Pak. Program besar Presiden untuk menghadirkan se-Indonesia sekolah rakyat. Nah, ini Makassar dapat di kawasan ini. Oke, Bang, tanya sedikit.
Kalau kawasan Subiang ini dari Makassar kota itu jaraknya berapa jauh, Bang? Jarak kurang lebih 10 kilo bang. Nggak jauh dong, deket ya. Termasuk masih area, Dekat bandara bang, dekat bandara. iya. Berarti masih area-area kota lah ya. Masih ada, Nggak. masih kota. Betul. Oh, ini mudah-mudahan terrealisasi terbangun nih GBK bisa kalah nih Bang ya Bang. Sip. Oke, kita lanjut silakan Bang Rahman. Nah, untuk posisi site masjid sendiri itu tepat di area kiri bagian atas dekat dengan akses utama. Itu kurang lebih lahannya sekitar 4 hektar khusus untuk area fasilitas masjid. Nah, untuk secara layout secara set plan bang, memang ada setiap fasilitas venue di core ini tentu kita menghadirkan fasilitas penunjang, dalam hal ini adalah fasilitas parkir. Jadi memang kita banyak mengakomodir, menampung banyak kendaraan, utamanya adalah kendaraan roda 4 untuk bisa terparkir khusus di area parkir ini. Karena selain untuk fasilitas olahraga di dalamnya, ini tentu menjadi daya tarik pengunjung luar, entah itu sifatnya mau betul-betul menikmati event keolahragaan ataupun malah untuk event ibadah di masjid ini. Nah, untuk posisi atau orientasi, memang orientasi kiblat sesuai dengan kiblat kita seperti ini. Jadi kita posisikan dekat dengan jalan akses utama. Nah, sebagai informasi bang, di area masjid ini 5 tahun yang lalu pernah direncanakan oleh konsultan lain. Jadi sebelumnya ini site bang sebenarnya adalah site pampil atau kebun binatang malah. Ini diperuntukkan untuk kebun binatang. Nah, sehingga secara existing ada bangunan existing bang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat saya butuh marking dulu. Ini juga site-nya lumayan unik ya bang ya? Ini kelihatan ya bang? Iya, kelihatan bang. Betul bang. Nah, ini yang saya tandai bang, ini adalah existing. Jadi memang persiapkan untuk fasilitas kebun binatang. Nah, di beberapa ada fasilitas yang lain juga, tapi kita tidak coba pertahankan karena memang belum jadi sih bang, hanya masih struktural. Kalau yang memang kita tanda ini itu udah jadi sih sebenarnya, udah teratapi, udah ada dinding, struktur dan lain-lain. Nah, karena pertimbangan secara kontekstual desain dengan beberapa aspek lainnya, karena kan yang kita jaga memang untuk proyek kali ini kita memang dituntut bagaimana supaya konsepnya harus simetris bang. Itu sama sekali kita tidak berpikiran bagaimana supaya asimetris. Itu yang agak kadang kontraproduktif juga. Akhirnya kita tambahkan bang fasilitas yang menyerupai, sisa kita mirroring dengan yang ini. Jadi ini adalah fasilitas baru atau desain baru untuk menyerupai ini, karena kita sama sekali tidak merubah bentuk dari existing ini. Betul-betul kita akomodir. Jadi biasanya balance dibikinlah satu bangunan baru mengikuti existing bangunan gitu ya bang. Ya betul bang. Karena kita tetap pertahankan bagaimana supaya tetap simetris. Dan eksis utama juga di area ini bang. Ini adalah main entrance. Kemudian langsung kita persiapkan disambut juga dengan plaza di area sekitar masjid. Jadi setelah melewati gerbang utama itu tidak langsung bangunan ruang ibadah. Jadi tetap ada plaza dulu, disambut dulu secara transisi luar dengan dalam, kemudian masuk ke bangunan utamanya. Berarti plazanya ini memang di create, memang direncanakan cukup terbuka gitu ya bang? Betul bang, memang sangat-sangat terbuka untuk bisa. Jadi memang harapan dari Pak Gubernur atau jajaran Pemprov bahwa setidaknya ini menjadi pusat ibadah keagamaan di kawasan Sudiang, bisa menampung beberapa jemaah. Jadi tidak hanya untuk agenda-agenda ibadah, tapi banyak aktivitas muamalah yang lainnya bisa terakomodir di sini.
Oke. Jadi memang akhirnya kenapa tidak kita coba siapkan fasilitas untuk semacam tempat orang bisa berdagang. Jadi mungkin ini akan Oke. dikelola kegiatan untuk bisa mengelola semacam lapak-lapak yang ada di sekitar sini. Oke. Bang, Nah, sedikit ya, Bang. elaborate desainnya nih ya. Kalau ngelihat dari desainnya yang samar-samar di sebelah kanan ini kan, ya mungkin sebagai orang Islam cukup mengenal Masjidil Haram ya. Ini kan desainnya kalau saya lihat sekilas nih agak-agak mirip. Itu menginspirasi juga nggak sih, Bang? Betul, Bang. Jadi pada saat diskusi dengan jajaran pemerintah, memang ada kecenderungan dari ya tanda kutip kecenderungan dari gubernur. Jadi memang inspirasi dari ada masjid bukan di Makkah atau Madinah sih, Bang, sebenarnya, malah kalau nggak salah di Dubai di Uni Emirat Arab. Jadi itu yang menjadi preferensi kami untuk bagaimana bisa mengeksplor di sini seperti apa. Nah, akhirnya singkat cerita kita coba karena luasannya juga secara slide luasannya begitu sangat mendukung, mensupport bisa mengeksplor, menampung banyak fasilitas secara kuantiti jumlah pengunjung yang cukup banyak juga. Akhirnya kita coba tetap kita hadirkan plaza, kemudian ada konektivitas antara bangunan utama dengan fasilitas penunjang lainnya. Nah, next, Bang. Nah, jadi setelah kami berdiskusi dengan beberapa tim pemerintah dan lain-lainnya, memang kecenderungannya adalah sebagai pusat ibadah, interaksi sosial yang tidak hanya orang bisa dari fasilitas olahraga, kemudian ke tempat fasilitas ibadah, ya tidak untuk kemungkinan dari luar pun juga tanpa fasilitas olahraga pun juga bangunan ini tetap menjadi magnet dari untuk pengunjung-pengunjung yang lainnya. Akhirnya setelah melakukan diskusi panjang dengan pemerintah, jadi memang sangat dibutuhkan jadi koridornya, Bang, selasar luar itu secara tidak langsung menjadi elemen fasad atau elemen arsitektural. Jadi memang kecenderungan dari pejabat setempat atau pemerintah sebisa mungkin mereka membutuhkan selasar luar bangunan yang mencoba bagian dari fasilitas untuk koneksi dari bangunan utama dan untuk ke bangunan luarnya seperti apa. Nah, untuk daya tampung kurang lebih sebenarnya bisa menampung setidaknya mungkin 300 jamaah lah, kurang lebih jamaah. Iya, betul. Yang tadinya kita mengusulkan ada lantai 2, Bang, sebenarnya di area. Oh, jadi ini cuma satu lantai aja berarti, Bang, ya? Tadinya awalnya, Bang, kita mengusulkan 2 lantai, Bang, untuk area kiri kanan aja, Bang. Kemudian poin dimaksimalkan poin, tapi akhirnya mungkin Pak Gubernur minta langsung untuk tetap cukup satu lantai saja. Akhirnya kita tapi secara ketinggian kita tetap pertahankan, Bang. Ketinggiannya kurang lebih 6 meter, itu kita tetap pertahankan 6 meternya. Ini sih kalau lihat dari desainnya dengan bukaan-bukaan yang banyak, ini kayaknya memang masjid megah yang didesain low maintenance lah, Bang, ya. Low maintenance, low energy efficiency, energi untuk lampu dan sebagainya gitu ya, Bang. Karena ini akan sangat nyaman juga gitu, walaupun ada nggak perlu ada ditambahkan AC gitu misalnya, Bang. Betul, Bang. Malah sebenarnya, Bang, basic desain versi pertama kemarin ya lagi-lagi nggak berubah, Bang. Sama sekali nggak pakai kubah, tapi ya mau tidak mau kita harus masuk frekuensi pemberi tugas. Dan kita coba sedikit kalaupun kecenderungan dari pemerintah harus berubah, ditambah lagi preferensi memang yang menonjol adalah kubahnya. Tapi sedikit kita mencoba menetralisir bahwa preferensi yang dikasih pun juga sebenarnya sangat mewah, Bang. Profil ornamen, elemen dan lain-lain. Nah, itu kita coba redam, Bang. Kita netralisir.
dan sebisa mungkin, karena memang kita sudah dapat bahwa kalau semoga itu sepadat itu ornamennya itu, saya nggak habis pikir bagaimana secara maintenance-nya nanti, baik secara pengerjaan maupun pada saat afternya, pada saat perawatannya itu luar biasa repotnya. Akhirnya kita coba menghindari, jadi tidak ada relief bang sebenarnya, tidak ada relief atau ornamen, kita hindari, tapi sebisa mungkin langsung bentukan asli. Jadi bentukan asli dalam artian kita tidak pakai ornamen yang sifatnya nempel di dinding utama, ada semacam kerawangan atau bentuk-bentuk, itu kita hindari. Tapi secara looks kita memang sepakat bahwa sebisa mungkin kita monokrom saja, putih, semua putih, kecuali ada mungkin bagian posisi menara tertentu yang kita kasih aksen agak warna grey. Nah, kalau kita lihat ini bang, nah ini dari dalam bang, kalau yang tadi ini dari betul-betul dari luar masjid, dari area parkiran ya, dari luar ya bang ya. Betul. Nah ini setelah masuk di area plaza, jadi view-nya ini dari plaza bang, dari plaza. Oke. Nah sebisa mungkin sebenarnya bangunan utamanya itu menjadi reliefnya tersendiri tanpa nempel tambahan relief atau tambahan ornamen lainnya lagi. Oke, Bang Rahman sedikit bertanya juga bang. Biasanya kalau di sebuah masjid itu kan area-area desain itu seperti misalnya desain dari jendela, jumlah jendela, tinggi towernya itu kan ada makna-maknanya. Nah, di masjid di masjid Core ini ada makna-maknanya juga nggak sih bang gitu? Ya, kalau secara filosofi sih bang sebenarnya kita belum sampai ke situ, bukan berarti tidak kita pikirkan, karena memang ini secara waktu kita berkutik melawan waktu juga bang sebenarnya, waktu yang sangat terbatas, waktu yang sangat terbatas, ditambah karena secara nomenklatur bang, sebenarnya kita tidak fokus satu venue atau satu fasilitas saja. Sama yang saya bilang tadi bahwa masjid ini salah satu dari sekian banyak yang kami desain. Makanya ini proyek betul-betul kolaborasi. Memang banyak arsitek yang harus terlibat dalamnya. Nah kebetulan, jadi kita nggak sempat pikirin secara jumlah, ukuran, bisa kita make sense dengan makna-makna tertentu, misal ketinggian. Tapi sempat kita memang kita ada memang pemikiran untuk sampai ke situ. Sebisa mungkin kita kontrol secara dimensi dan lain-lain. Karena memang bisa kita katakan bahwa ya ini statusnya kan masih ibaratnya masih statusnya basic design. Kalaupun ternyata pada saat di lain kesempatan ini sudah akan menjadi final design, siapapun itu arsitek atau perencananya, paling tidak basic design dari ini sudah ada, ini akan dikembangkan seperti apa. Bang, ini satu lagi pertanyaan bang, yang menarik. Nah ini di slide ini kan terlihat nih di plasanya itu seperti kayak di Masjid Nabawi ya, payungnya itu tuh terbuka gitu. Ini desain payungnya ini bisa steel atau bisa tutup buka gitu bang, rencananya gitu yang direncanakan nanti. Iya. Kalau yang sejauh ini bang sebenarnya harapannya kami mau persis sama dengan yang di Madinah yang bisa buka tutup. Tapi untuk sementara waktu ini bang, kita coba yang atap membran yang permanen. Tapi memang ada diskusi mengarah ke sana bang, bahwa memang sebisa mungkin akan kita utamakan pakai membran yang buka tutup. Tapi itu lagi-lagi secara budget bang. Kalaupun budgetnya dapat, ya kenapa tidak? Karena ya memang biayanya juga bang. Kalau atap membran seperti itu bang, bisa mungkin satu masjid dapat satu masjid satu payung itu. Ya mungkin di sini ada teman-teman vendor material gitu ya yang bisa memprovide membran, boleh ya kolaborasi ya bang ya. Betul bang. Iya. Oke baik, kita lanjutkan, silakan bang. Nah ini bagian menaranya bang. Nah sedikit kita coba karena beberapa masjid-masjid yang kurang lebih secara bentuk visualnya yang mendekati, kita coba mainkan secara geometrik menaranya bang. Jadi kita memang coba buat semacam menara yang tidak hanya kotak lalu ditinggikan, tapi sebisa mungkin ada atraktif. Kita mainkan mainan bentuknya.
kemudian kita tekuk sedikit agak smooth bang, jadi secara curve. Nah masjidnya pun juga ini, menaranya pun juga ini kita coba pakai warna semen bang sebenarnya. Terus dilekatkan dengan lapas-lapas sebelahnya Allah dan Muhammad. Jadi tidak langsung berdiri dari dasar tanah langsung masuk ke naik ke atas. Jadi kita ada sedikit mainan dulu bang. Nah ini kurang lebih view dari atasnya. Nah sama bang, kalau secara visual kita dibantu juga generate dari AI juga bang. Tapi dengan adanya ya sedikit intermezzo ke AI sedikit, seenggaknya memang itu bisa jadi alat bantu kita sebagai desainer atau arsitek ya bang, untuk kasih penggambaran klien. Iya betul. Karena ya mungkin kita tahu bersama ya di Indonesia mungkin akan sangat terbantu lah pada saat si pemberi tugas atau klien tuh akhirnya tergambarkan realnya akan seperti apa gitu ya. Berarti ini tampak keseluruhan dari desain bangunan masjid ini ya bang? Ya betul bang, ini nampak dari matalang, dari luar bangunan. Lagi ini memang secara bentuk kawasan itu memang kotak dikelilingi oleh selasar utama masjid, kemudian jalannya ada plaza. Jadi memang itu menjadi harapannya menjadi pusat interaksi sosial yang tidak hanya pada saat ada event olahraga di sekeliling kawasan olahraga, ini juga menjadi pusat kedua dan masyarakat bisa tetap terakomodir dan punya ruang yang lebih representatif lagi. Jadi secara aktivitas ibadahnya dapat ada mungkin aktivitas ekonominya di sekitar sini. Karena memang secara vibes yang memang kita bangun ya vibes yang mungkin orang rasakan yang pernah berangkat ibadah umroh, lagi jalan-jalan, ada beli belanja-belanja barang-barang Islam seperti apa. Nah untuk ruang dalam seperti ini bang. Jadi memang kita tetap bagaimana supaya kontekstualkan juga dengan geometri keluarnya. Jadi kita maksimalkan komponen tiang atau pilar-pilarnya, itu kita coba ada semacam strip light, ada light strip, kemudian di area mihrab kita coba ada berkesinambungan dengan langsung menuju ke area ceiling. Mihrabnya pun juga ada neko-neko juga bang sebenarnya, kita buat sehambal mungkin, jadi tetap ada pola-pola yang setidaknya bisa ada identitas bahwa masjid core-nya seperti ini bang. Ini walaupun tanpa ada tambahan relief, ini sudah mewah banget nih bang. Ya betul bang, itu sebenarnya kecenderungan kami ya sebenarnya untuk bangunan masjid megah, indah, kita tidak perlu bergantungan dengan relief atau ornamen-ornamen, tambahan ornamen yang kesannya tempel. Karena secara maintenance pun juga sebenarnya bang, itu kita yang supaya kemudahan perawatan, pembersihannya nggak repot sih bang. Soalnya ini yang banyak fenomena juga sebenarnya, sering malah aset pemerintah, tapi secara ya banyak kelemahannya sih. Mulai dari pada saat pengerjaannya harus mudah, maintenance-nya pun juga harus mudah, karena aset pemerintah itu sangat jauh berbeda dengan aset swasta. Kalau aset swasta kan seberapa ribetnya pun, riwahnya pun, itu akan digelontorkan dana sebesar-besarnya untuk merawat, membersihkan. Nah, beda halnya pada saat case-nya untuk proyek pemerintah bang. Jadi memang sampai hal after project ini rampung juga pun itu tetap harus dipikirin ya bang ya? Betul bang, sangat harus dipikirin. Belum lagi pertimbangan ya kualitas pelaksanaannya seperti apa, karena sepintar-pintarnya, sebagus-bagusnya secara track record ya sebisa mungkin kita berikan desain yang mungkin secara pelaksanaan agak mudah lah. Ini kalau saya lihat dari desainnya Bang Rahman itu tuh Bang Rahman dalam desainnya itu cukup concern dengan titik-titik lighting bang gitu. Nah kalau menurut Bang Rahman sendiri melihat dari desain dari Masjid Core Sudiang ini kan
apakah penempatan lighting yang pas itu tuh juga mempengaruhi ke apa ya istilahnya ke apa ya tampilan atau mungkin akhirnya nanti jadi mengarah ke kekhusyuan si jamaah gitu. Karena kalau saya sih ngeliat di sini ya dari desain yang terlihat saat ini tuh ya akan beda gitu feel-nya pada saat sholat di masjid atau istilahnya sholat di rumah gitu, Bang Rahman. Ya betul Bang. Jadi kalau secara arsitektural itu sebenarnya sebisa mungkin banyak variabel yang mungkin yang tadinya yang kita anggap sebagai penunjang atau pelengkap. Kalau kita nggak boleh sombong sih sebenarnya dalam artian tanpa lighting arsitektur udah kece, keren, bagus apa namanya. Malah sebaliknya sebenarnya kalau kita kolaborasikan atau malah elaborasikan beberapa variabel lainnya termasuk unsur-unsur lightingnya itu malah bisa sangat menyempurnakan arsitekturalnya Bang. Makanya kami memang concern secara penataan lighting karena selain dari lampu utama itu lampu-lampu lighting ambience memang yang bisa langsung menyedarkan secara vibes suasana untuk menunjang aktivitas manusianya. Termasuk misalnya case-nya adalah ruang ibadah, sebisa mungkin vibes-nya lampu penunjangnya atau lampu aksentuasinya tidak menjadi katakanlah silau atau malah mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan pada saat kita sholat. Justru malah sebaliknya sebenarnya paling tidak kita ada redup-redup sedikit atau pemakaian looks tertentu untuk bagaimana supaya aktivitas manusianya tetap tidak mengganggu kenyamanan. Oke, menarik. Jadi memang hal-hal selain desain secara keseluruhan gitu ya, beberapa titik-titik seperti contohnya gitu penambahan lighting itu juga itu menjadi sebuah hal yang cukup penting ya Bang dari sebuah bangunan, apalagi misalnya rumah ibadah gitu. Karena balik lagi ini yang kita harapkan pada saat kita masuk ke masjid misalnya sebagai muslim itu kan akan merasakan hal yang lebih khusyuk beribadahnya daripada misalnya di luar masjid. Harapannya kan seperti itu. Nah ini dengan tambahan item-item seperti ini tuh mudah-mudahan bisa menjadikan ibadahnya tuh lebih khusyuk gitu ya Bang Rahman. Go with it lokal. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di Protox Ramadan Series hari ini yang menghadirkan Bang Rahman dengan karya-karya masjid dan juga rumah ibadahnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan semoga sesi Protox Ramadan Series ini bisa menemani ngabuburit teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya izin tutup sesi Protox hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahman, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.